Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pertama Saudara Efraim, ibadah kedua Saudari Yemima, dan ibadah ketiga Saudari Marsya. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah.
Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selamanya menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labas.
penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara labara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas, kiara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas. Kami sembah Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralabas. Ya ralabaralabaralabaralabaralamas, kina ya ralabaralabaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab Tuhan baik dan besar kasih setia Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu dimuliakan di surga, di bumi. Nama-Mu dihormati dan bahwa Engkau Tuhan Allah yang maha besar, yang maha setia, maha baik dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu diberi kesempatan untuk datang berdoa, bersyukur kepadamu, menaikkan segala pujian, penyembahan kami ke depan hadirat-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, hati kami terbuka, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, ya. Sekalipun dalam kehidupan ini di masa-masa pandemik, ya, Tuhan mengizinkan kita menghadapi banyak sekali pergumulan dan masalah, ya, dan tidak sedikit yang sakit, ya. Saya mendengar bahwa ada banyak juga jemaat Tuhan, ya, di Kota Madiun, ya, di Kota Madiun ini ada banyak orang yang terpapar virus Omikron, ya, dan juga ada juga beberapa jemaat dan pelayan Tuhan juga yang sakit, ya. Tetapi saudara, di dalam semuanya kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Di dalam masa hidup kita, ya, satu kali saya membaca tulisan yang berkata hidup itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kita memang selalu berdoa, Tuhan semoga hidup saya selalu di atas, hidup saya selalu diberkati Tuhan, hidup saya selalu baik, selalu sukses, selalu berhasil. Tetapi saudara, dalam kenyataan tidaklah demikian. Ya, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan di atas, mengalami keberhasilan, kesuksesan, tetapi kadang-kadang juga di bawah, ya. Ingatlah, kalau kita di atas kita jangan menjadi sombong, kalau di bawah kita juga jangan kecil hati, ya. Mengapa? Karena di dalam segala kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita membaca di dalam firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ya. Filipi pasal yang keempat. Ya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20, agak banyak. Kita membaca beberapa ayat saja, ya. Kita membaca saudara ayat yang ke-10, ya, sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana, ya, kita bisa kuat di dalam segala permasalahan hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa menanggung segala masalah di dalam segala kehidupan kita, ya. Saudara, manusia tidak pernah lepas dari masalah, ya, tidak pernah lepas dari kesulitan hidup. Kita berpikir senang, ya, jadi orang kaya pun ada masalahnya, ya. Orang kaya melihat orang yang miskin dan berkata, wah, sederhana sekali hidup orang miskin, ya, enak kali hidup orang miskin, tidak banyak pikir, ya. Dulu ada seorang tukang beca, ya, yang tinggal di depan gereja, ya, gereja kami di Surabaya, dan bapak ini tidur di beca, ya. Kalau mandi di gereja, ya, kadang saya suka bilang, Pak No, kalau mau makan aja di belakang, di dapur gereja, gak apa-apa. Dia berkata, oh gak usah khawatir, Pak No ada makan, ya, ada makan, ada minum berlimpah-limpah. Wah, hebat tukang beca, saudara, ya. Bisa tidur nyenyak di becanya, makan tidur tidak masalah, ya. Buat dia hidup itu sederhana saja.
Tapi buat orang-orang yang kaya, permasalahannya lebih kompleks, ya. Orang miskin melihat orang kaya senang ya jadi orang kaya. Semua yang diinginkan itu tersedia. Tetapi sesungguhnya ya orang miskin punya kesusahan sendiri, orang kaya punya kesusahan sendiri ya. Orang tua punya masalahnya sendiri, orang muda juga bergumul dengan masalahnya sendiri. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menang ya? Supaya kita bisa menang di dalam segala keadaan. Kita mau melihat pengalaman Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menulis surat Filipi kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, di daerah Makedonia. Dan jemaat Filipi ini bukan jemaat yang kaya. Ya, mereka jemaat yang secara materi itu kekurangan, pas-pasan, bahkan dikatakan mereka banyak mengalami penderitaan. Tetapi yang luar biasa jemaat ini jemaat yang kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kasih, kaya dalam perhatian kepada hamba Tuhan. Yaitu Rasul Paulus. Ya. Ketika Paulus ada di dalam penjara, dia menuliskan surat Filipi. Dan jemaat Tuhan di Filipi menjadi penghiburan buat Rasul Paulus. Ya, sebab itu, ya, Paulus sangat bersuka cita ketika dia berdoa, dia ingat jemaat Tuhan di Filipi. Dan dia menulis surat ini, dia berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kita bisa menang di dalam segala penderitaan kita, kekurangan kita, saudara. Kalau saudara yang pertama kita mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam kita belajar mencukupkan diri, saudara, kita belajar bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Bahkan di dalam pencobaan sekalipun. Kita bisa menang. Kalau kita mau belajar untuk apa saudara? Bersyukur. Ya, bersyukur atas semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Paulus berkata, aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan. Tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, mari belajar mencukupkan. Kata mencukupkan diri itu di dalamnya ada pemahaman kita menerima apa yang ada. Kita berpada dengan apa yang ada. Kita bersyukur dengan apa yang ada, saudara. Ya. Banyak kali saudara orang tidak bisa terima kalau dia diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan, masalah, kekurangan, kesusahan, kesulitan. Banyak orang gak bisa terima. Bahkan ketika kita diizinkan mengalami kesakitan, kita gak bisa terima. Saudara. Kita menolak, kita protes. Ya, mari saudara kita belajar. Ada rasa cukup. Dalam kekurangan ada rasa cukup. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan apa saja. Dia belajar mencukupkan diri. Ya, saya kalau pelayanan di luar kota, saudara, saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, kadang-kadang harus tidur di lantai ya. Kalau di Papua ya, banyak nyamuk, makan seadanya. Belajar mencukupkan diri. Ya, kadang-kadang saudara, ketika Tuhan izinkan ya kita mengalami kesulitan secara ekonomi. Ya, masa pandemik ini semua merasakan imbasnya. Mari belajar mencukupkan diri. Ya, di dalam segala keadaan. Ayat 12 Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, tidak ada hal yang mengagetkan dia.
Saudara, mari belajar biasa aja gitu ya. Artinya begini, ya. Kalau Tuhan izinkan kita kelebihan, biasa aja ya. Gak usah kaget. Gak usah lalu lupa diri dan jadi sombong. Nah ini ya, banyak orang tanpa sadar ketika keberkatan lupa diri dan jadi sombong. Sadarilah bahwa setiap berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Ya. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, biasa aja juga, saudara, nggak usah heboh. Percaya bahwa di dalam kekurangan pun Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Dalam segala hal apa saja. Hal di penjara, hal diberkati, hal diterima oleh pembesar, hal makan yang mungkin enak, saudara, atau hal kelaparan ya. Tidak ada sesuatu yang jadi rahasia, kata Paulus bagiku. Ya. Di dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ya. Jadi saudara, mari kita belajar yang pertama mencukupkan diri. Ya, mencukupkan diri. Dalam segala masalah hidup kita, mencukupkan diri. Dalam setiap ujian iman atau pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, belajar mencukupkan diri, belajar bersyukur. Ya. Enggak usah heboh, ya. Belajar tenang. Di dalam tenang, di bawah kaki Tuhan, di situ letak kekuatan kita, ya. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-13, Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, saudara, kita bisa menang dalam pencobaan kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Yesus Kristus Tuhan kita. Datang kepada Tuhan, dikatakan, Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Paulus bisa menanggung, bukan karena dia kuat. Tetapi dia mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Dia berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang beri kita kekuatan. Kita bisa menang karena Tuhan beri kita kemenangan. Secara manusia jujur, gak kuat kita. Secara gak akan kuat menghadapi pencobaan hidup, masalah hidup. Ya, gak kuat. Ya, kadang-kadang saudara kita ketemu orang yang bicara jelek kepada kita, kita udah emosi ya. Kadang-kadang kita setir mobil ya, ada orang salib kita atau pepet kita, kita bisa emosi. Bayangkan, belum masalah-masalah yang lain dalam hidup. Secara manusia kita ini lemah. Kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita nggak mampu saudara menghadapi sendiri. Ya. Kalau saya merenungkan kehidupan saya, ya, saya bersyukur memang ada orang-orang yang berdoa buat saya. Saya bersyukur mama saya salah satu pendoa syafaat saya. Selalu membawa saya dalam doa. Jemaat Tuhan selalu berdoa buat saya dan pelayanan. Tetapi saudara, ya, di dalam semuanya itu kalau kita kuat, itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan yang beri kita kekuatan. Ya, saudara, kalau saya ingat-ingat tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu besar sekali ya saudara. Ya, belum anak-anak di Papua begitu banyak ya. 100 orang, guru-guru sekarang ada dengan staf 30-an orang saudara. Ya, dan semua itu harus makan, harus hidup. Pembangunan juga banyak sekali harus dikerjakan, biaya tidak sedikit. Ya, belum lagi bicara
orang tua saya yang sedang sakit ya, tinggal satu-satunya dan sedang sakit. Anak-anak juga masih banyak kerinduan ya untuk masa depan, keponaan-keponaan, adik-adik, jemaat Tuhan yang sakit perlu didoakan, dikunjungi. Saudara. Kemarin ada yang meninggal juga saya mesti layani. Ya. Ada banyak sekali. Secara manusia kita nggak kuat, saya nggak kuat. Tetapi saudara, kalau sampai hari ini kita kuat, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Ya. Baik, kita membaca di dalam 2 Korintus ya. Kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lihat. Kalau kita kuat nih loh, ini berasal dari Tuhan. Ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Kita akan kalah. Kita akan jatuh. Jangan juga kita mengandalkan manusia. Nanti kita kecewa. Sebab manusia itu terbatas. Sebab manusia itu mudah berubah. Sebab manusia tidak selamanya mampu menolong kita. Jangan juga kita mengandalkan harta kekayaan dunia, jabatan kita ya. Jangan, saudara. Karena itu semua sifatnya sementara. Dan mudah sekali hilang, lenyap. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Ya, Paulus berkata, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Namun dia berkata ayat yang ke-14, baik juga perbuatanmu, perbuatan jemaat Filipi, yaitu bahwa jemaat Filipi ikut ambil bagian dalam kesusahan Paulus. Mereka mengumpulkan uang dan mengirimkan untuk Paulus. Paulus berkata, selama dia melayani tidak ada yang dia membuat hutang piutang kecuali dengan jemaat Filipi. Bukan dia berhutang, tetapi dia merasa secara rohani. Dia berhutang sebab jemaat ini sangat memperhatikan pelayanan Paulus ya. Lalu dia berkata, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang kuperlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Ya. Secara manusia, Tuhan menggerakkan orang-orang Filipi supaya di dalam Filipi pasal pertama, baik kemauan mereka, itu Tuhan yang menggerakkan. Dan Tuhan memberkati Paulus melalui jemaat Tuhan di Filipi. Memang saudara, Tuhan bisa memakai orang-orang untuk memberkati kita. Dengan segala cara yang ajaib, yang tidak terpikirkan. Bahkan Tuhan sanggup saudara, ya, menyuruh burung gagak membawa roti untuk hamba Tuhan. Saya percaya saudara bahwa kita ini biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan. Tuhan tidak tutup mata, kita orang-orang yang istimewa. Tuhan tahu pelihara, Tuhan tahu memberkati hidup kita. Ya. Yang terakhir saudara, percayalah bahwa Tuhan, ya, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu ada di dalam ayat 19 dan ayat 20. Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, kekuatan itu kita dapat dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita melalui orang-orang, jangan lupa kita juga harus memuji Tuhan. Ya, kita juga harus memuliakan Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan Allah, Dia sumber berkat kita. Ya, Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Paulus berdoa bahwa bukan cuma kebutuhan Paulus dipenuhi oleh jemaat Filipi, tetapi Tuhan juga memenuhi segala keperluan jemaat Tuhan di Filipi. Supaya di dalam semuanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sampai hari ini hidup kita tidak pernah Tuhan biarkan kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Ya, sampai hari ini sekalipun kita diizinkan mengalami macam-macam masalah dalam hidup. Ada kesakitan, kekurangan, ya, kelemahan tubuh, mungkin usaha kita, ya, kadang-kadang diizinkan kita rugi, mungkin kita gagal, mungkin kita bangkrut. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup dikatakan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan saudara dan keperluan saya dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukankah Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia memiliki seluruh alam semesta. Bahkan Dia pemelihara kehidupan. Dia juga akan pelihara hidup saudara dan saya. Dikatakan, Ia akan memenuhi segala keperluanmu. Dan ketika semua yang kita perlukan, ya, dicukupi oleh Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Ya, saudara, biarlah semua yang kita miliki dalam hidup kita, bahkan kesempatan kita hidup, kita pakai juga untuk mempermuliakan Tuhan. Supaya di dalam hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara, kita bisa menang dalam setiap pencobaan kita, dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Yang pertama, mari belajar mencukupkan diri. Mari belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ya, mari datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan. Ya, kita kuat sebab kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan Allah memenuhi segala keperluan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa di dalam kelemahan tubuh kami, sakit penyakit, pencobaan masalah kami bisa menang bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan, Engkau memenuhi segala keperluan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar bersyukur, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Melainkan bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah kekuatan itu kami dapat hanya di dalam Tuhan. Dan ajar kami percaya bahwa Tuhan Allah memenuhi segala keperluan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dengarlah doa sembahyang kami, jemaat-Mu yang dalam pergumulan masalah di rumah masing-masing hari-hari ini. Yang dalam kelemahan tubuh dan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah menyembuhkan. Hamba-Mu yang, anak-anak-Mu yang ada dalam kekurangan, karena pekerjaan yang sulit, yang kena PHK, yang mengalami kemacetan usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Beri pekerjaan yang terbaik, beri keberhasilan, keuntungan. Tuhan beri hikmat Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, bekerjalah, kasihanilah sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak dalam bangku sekolah, bangku kuliah, dan segala kebutuhan mereka, Tuhan menyediakannya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dengarlah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada ramaya kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.